Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini project kami, yaitu integrasi dari microcontroller ke software Node-RED. Sebelumnya perkenalkan, saya Gulam Damar Anggoro, NRP 57. Saya Winona Berliana Putri, NRP 54. Saya Dimas Nurul Ilmi, NRP 41. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang settingan IOC pada STM32. Di sini, kita memakai tipe STM32 yang bertipe STM32H7A3ZIT-XQ. Nah, pertama-tama kita akan mengatur GPIO. GPIO yang disetting di sini yaitu pada PF6. Di sini diatur menjadi GPIO output, kemudian PG9 juga diatur sebagai GPIO output. Setelah itu, GPIO pada PF6 ini diatur sebagai relay, sedangkan pada PG9 output ini diatur sebagai lampu LED. Kemudian, kita atur ADC-nya. Di sini kita menggunakan mengatur ADC pada input 16 dan juga input 17. Pada input 16 sebagai port 1 dan input 17 sebagai port 2. Lalu, pada settingan parameter setting, dapat dilihat seperti ini. Scan conversion-nya di-enable, kemudian continuous conversion-nya juga enable. Nah, di scan conversion ini di-enable, alasannya yaitu karena menggunakan 2 ADC. Sedangkan pada continuous conversion ini di-enable, yaitu karena agar bisa membaca ADC secara real time. Kemudian discontinuous-nya di-disable. Lalu di sini conversion datanya kita menggunakan DMA circular mode. Kemudian number of conversion-nya diganti menjadi 2. Itu karena nantinya 2 ini sebagai 2 nantinya dipangkatin dengan 16 yang nantinya akan menghasilkan nilai yaitu menjadi 65535. Kemudian pada rank 1 ini di channel 16, yaitu untuk potensio 1. Nah, sampling time-nya dibuat nilai 387,5. Ini sampling time dibuat besar agar nantinya pembacaannya lebih akurat. Kemudian pada rank 2 itu channelnya channel 17 itu yaitu untuk potensio kedua. Kemudian untuk DMA setting kita menambahkan ADC 1 DMA setting menambahkan ADC 1, kemudian nantinya ada tulisan yang normal diganti sirkular. Maka nanti DMA-nya ini menyala. Modenya menjadi sirkular. Nah, kemudian pada connectivity kita memakai user 3. Di sini dapat dilihat pada basic parametersnya baud rate-nya 11.5.200. Kemudian
Dapat dilihat juga oversampling 16 samples. Pada modenya, user 3 ini dibuat menjadi asinkronus. Asinkronus ini akan menghasilkan RxTX. Nah, awalnya RxTX itu akan muncul di bagian PB 10 dan 11. Kemudian, kami pindahkan menjadi masuk ke dalam PD9 dan PD8. Dikarenakan itu sesuai dengan wiring modul yang kita gunakan. Nah, basic parametersnya ini harus disamakan dengan device 2, karena itu adalah persyaratan komunikasi asinkron. Kemudian, kita juga harus enable global interrupt-nya pada user 3 ini. Selanjutnya, kita buka trace and debug, lalu pencet debug. Dapat dilihat di sini, debug kita harus memilih serial wire karena kita menggunakan USB. Di sini dapat dilihat DMA nyala karena DMA ini berfungsi untuk meringankan beban MCU. Saya Gulam, NRP 57, akan menjelaskan jalannya program dari mini project yang telah kami buat. Pertama, private include. Di sini terdapat beberapa include, yaitu string.h, stdio.h, stdlib.h, mat.h. Nah, include di sini digunakan agar dapat memproses fungsi dari library tersebut. Lalu kemudian pada private variable, di sini tempat untuk menyimpan variabel-variabel yang kita gunakan dalam program. Nah, di sini ada node, yaitu variabel bertipe unsigned integer 8 bit. Di sini kami gunakan untuk menyimpan data input dari node ya. Nah, lalu ada buffer bertipe array unsigned integer 8 bit. Di sini buffer digunakan untuk mengirim data, menyimpan data yang nantinya akan dikirim ke node. Lalu ada ADC array unsigned integer 16 bit. Di sini kami menggunakan unsigned integer 16 bit karena ADC yang kami gunakan adalah ADC 16 bit. Lalu float 1 dan float 2. Dua variabel ini digunakan untuk menyimpan data ADC yang telah dikonversi menjadi satuan persen ya, dalam satuan persen nantinya. Lalu kemudian di sini ada hal your receive IP. Nah, di sini fungsi ini digunakan sebagai fungsi untuk menerima data dari node. Nah, formatnya ini ada handler UR3 karena digunakan UR3, koma variabel yang digunakan, koma panjang data, yaitu 1 karena pada pengiriman data yang telah disusun pada node hanya mengirimkan satu karakter data, yaitu A, B,
C atau D. Nah, hal UART-receive-IT ini setelah program mengeksekusi fungsi ini, dia akan diteruskan ke program interrupt di stm32h7xx_it.c. Di sini pada fungsi void user3 IRG handler terdapat fungsi yang sama. Di sini dituliskan fungsi yang sama agar data yang diterima dapat diolah dengan benar. Di sini terdapat beberapa fungsi kondisional, yaitu if pada kondisi pertama, yaitu Node-RED sama dengan A. Saat mikro menerima data berupa karakter A dari Node-RED, maka mikro akan menyalakan pin 10, pin TG10, yaitu LED 2. Sebaliknya, pada saat mikro menerima data dari Node-RED berupa karakter B, maka pin 10 akan dimatikan. Lalu pada data Node-RED berupa karakter C, maka mikro akan menyalakan relay pada pin PF6. Begitu juga saat menerima data D, maka mikro akan mematikan relay tersebut. Saat tidak ada input, maka program akan kembali ke main.c. Nah, setelah UART-receive tadi terdapat fungsi yaitu hal ADC start DMA. Di sini digunakan untuk memulai ADC, untuk mengambil nilai ADC dan menggunakan fungsi DMA, yaitu Direct Memory Access. Di sini fungsi DMA adalah meringankan kerja prosesor, karena data ADC ini langsung disimpan di variabel yang telah ditentukan, yaitu pada format di sini. Pada penulisan format pertama yaitu handler ADC1, yaitu ADC yang digunakan. Lalu variabel, nama variabel yang digunakan pada kelompok kita adalah variabel ADC. Lalu panjang data. Panjang data ini panjang yang digunakan untuk menyimpan nilai ADC ini. Lalu setelah mendapatkan nilai ADC, ADC yang digunakan pada kelompok kami adalah potensiometer 1 dan 2, ada 2 potensio. Lalu pada program while, ada perhitungan nilai voltase potensio dalam bentuk presentase. Nah, di sini rumusnya yaitu ADC bit dibagi bit max ADC dikali 100%. Nah, ADC bit di sini didapatkan dari pembacaan hal ADC start DMA tadi. Nah, untuk bit max ADC-nya dapat digunakan dengan rumus, dapat dicari dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah bit ADC yang digunakan. Pada project kami kali ini menggunakan ADC 16 bit,
Jadi max ADC-nya yaitu 2 pangkat 16, yaitu 65.536. Nah, di sini 65.535 karena dihitung mulai dari 0 ya. Nah, lalu ada sprintf. Di sini digunakan untuk menyimpan data yang akan dikirim ke variabel buffer. Nah, di sini data yang akan dikirim akan dituliskan dalam format tertentu yang dapat diterima oleh Node-RED. Formatnya yaitu kurung kurawal buka, petik 2, nama variabel, petik 2 tutup, titik 2, lalu nilainya, lalu tutup kurung kurawal. Nah, di sini data yang berada pada dalam kurung kurawal adalah objek pada pemrograman JavaScript. Lalu yang ada di dalam petik 2 ini merupakan string, yaitu bisa digunakan sebagai nama variabel nantinya. Nah, di sini nilainya digunakan penentu persen, yaitu %.2f, yaitu kita jenis data float dengan tampilan 2 angka di belakang koma, dan nantinya %.2f ini akan menampilkan nilai dari variabel volt 1 dan volt 2, yaitu perhitungan persentase dari nilai potensio tadi. Lalu setelah nilai ADC, nilai perhitungan persentase dari tegangan potensio disimpan dalam variabel buffer, buffer akan dikirim melalui UART3 dengan fungsi di bawahnya, yaitu hal UART transmit, handler UART3, lalu variabel buffer dengan pointer unsigned integer 8 bit, lalu koma strlen buffer. Di sini adalah string len, yaitu fungsi untuk menghitung panjangnya suatu variabel. Nah, lalu koma 1000 di sini adalah timeout. Jadi timeout adalah waktu yang didesain sebagai batas untuk program tersebut dijalankan, untuk suatu fungsi itu dijalankan. Jadi setelah 1000 milisecond, jika program tersebut belum selesai, maka akan melanjutkan eksekusi ke program yang selanjutnya. Di sini satuannya juga milisecond. Jadi 1000 milisecond di sini adalah 1 detik. Lalu yang terakhir ada hal delay 250 milisecond. Hal delay ini digunakan sebagai penjeda atau penundaan dalam satuan milisecond. Penundaan eksekusi program ini sangat penting pada hardware, karena perangkat hardware perlu jeda waktu untuk merespon. Jadi dengan adanya delay ini, eksekusi program akan berjalan teratur dan terhindar dari output yang abnormal.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ini merupakan flow dari kelompok 7, di mana di sini terdapat 4 tombol. Yang pertama yaitu LED on untuk menyalakan LED 2. Untuk label kita kasih LED on, dan untuk payload kita beri A. Kemudian tombol kedua yaitu LED off untuk mematikan LED. Untuk payloadnya yaitu B. Dan kemudian tombol ketiga yaitu relay on dengan payload yaitu C untuk menyalakan relay. Dan kemudian untuk mematikan relay kita menggunakan tombol relay off dengan payload D. Tombol-tombol tadi terhubung dengan serial out dengan COM6 dan baud rate 11.5200, dan juga serial in COM6 dengan baud rate yang sama yaitu 11.5200. Kemudian terhubung ke JSON. Untuk JSON kita setting, kemudian ada tebak, kemudian ada function 1 yang terhubung langsung dengan grafik potensio 1, chart, dan teks tegangan potensio 1. Untuk program function 1 sendiri yaitu ada var object, msg payload, flow, set adc 1 yang akan terhubung ke potensio 1. Kemudian function 2 yaitu adc 2 yang akan terhubung ke potensio 2. Untuk menampilkan nilai dari potensio 1 di sini kami menggunakan chart seperti ini, dan juga grafik potensio 2. Kemudian kita deploy. Kemudian kita masuk ke Node UI, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kami menggunakan beberapa komponen seperti LED 2 yaitu BG10, kemudian relay dengan PF6, potensio 1, ADC in16, dan ADC 2 nya yaitu menggunakan potensio 2 dengan in16. Percobaan ini yang pertama yaitu komunikasi dari node red ke mikro. Jadi ketika button LED on ini ditekan, maka lampu LED 2 akan menyala. Kemudian untuk mematikan LED-nya kita menekan button LED off, maka LED akan mati. Kemudian kita akan mencoba untuk menghidupkan relay dengan menekan button relay on, maka relay akan menyala. Kemudian untuk mematikan yaitu kita tekan relay off, maka relay akan mati. Kemudian pada percobaan kedua yaitu komunikasi dari mikro ke node red, kita memanfaatkan potensio yang ada pada mikro untuk mengirim data ke node red yang akan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti berikut. Ketika potensio 1 diputar, maka grafik akan bergerak dan kemudian persentase ADC akan turun dari 100% menjadi 62%. Ketika potensio 2 kita putar, maka grafik 2 akan bergerak dan persentase akan turun menjadi 1,86%.
yang semula 100%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.